pagi bilang pagi luar biasa. Oke? Selamat pagi. Kurang seru. Selamat pagi. Kenapa ini Mas makan gula-gula? Coba dulu gula-gula kalau sudah sebentar orang belajar. Ya, siapa ketua gugusnya di sini? Gugus siapa? Kota gugus. Nggak ada. Yang mana kota gugusnya, kakak? Belum ada. Enggak boleh begini. Ini kau kota gugus, kau melapor dulu. Ya, jadi kau melapor, bilang lapor ke gugus berapa? Gugus 3 dengan jumlah berapa orang? Jumlah 30 orang laki-laki. 30 laki-laki. Berapa ini? 12. Perempuan 16 siap menerima, hadir semua. Hadir semua. Ada satu sakit. Berapa yang sakit? Satu sakit. Nah, apa coba? Iya, betul. Ya, itu. Apa? Ya, baru ya, apa? Apa sini jalan lu sama sini? Ya. Duduk tepat dan siapkan. Sekarang bukan duduk siap. Duduk siap. Gerak. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Sapunya gunanya simpan juga di mana? Di luar disimpan. Toh, jangan lagi bawa pulang. Toh, sapunya juga. Jadi kalau atau dengan saja pada saat istirahat disimpan di tempatnya toh, di tempatnya baru. Tidak usah bawa sapu dengan bunga. Nanti yang tidak bawa pulang kembali bawa dari bunga. Kalau perlu mau bikin nanti. Oke? Sebelum kita mulai kita dulu refreshing. Jadi kalau Pak Guru bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau Pak Guru bilang selamat siang, tepuk tangan 2. Kalau Pak Guru bilang selamat sore 3. Kalau Pak Guru bilang selamat malam tidak usah tepuk tangan, ya. Nah, dites dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Kalau selamat malam tidak tepuk tangan. Tidak tepuk tangan. Selamat sore. Biarkan saja, biarkan. Berarti kalau konsentrasi ini, ya. Satu kali lagi. Selamat siang. Salah. 2 kali kalau selamat siang. Selamat pagi. Kalau ada yang salah saya hukum ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Dicari lagi depannya. Siap ya konsentrasi sini. Selamat
Nama saya adalah Muhammad Firdaus. Ya, nama Muhammad Firdaus. Ya. Halo, kakak-kakak kelas kalian biasa panggil saya apa nak? Papi. 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 Itu artinya Pak Firdaus. Ya. Nah, tapi kalau ada mamanya jangan panggil begitu. Toh? Nanti dibilangin lagi yang Oke. Nah, alamatnya di Taman Surya. Taman Surya Indah, Blok B3 nomor 12. Ada yang tinggal di Taman Surya sini? Tidak ada. Di daerah mana sebelum ini? Apa? Kenapa ya semuanya satu idinya nikah di tas? Simpan dulu di bawah satu idinya. Sudah ya? Nah, tinggal di Taman Surya. Ada yang mau bertanya tidak itu? Pelajaran yang dibawakan di sini prakarya. Prakarya. Jadi kalau pelajaran nanti itu prakarya ya saya nggak ya dengan pengolahan budidaya tanaman dan kerajinan. Ini ya yang saya ajarkan. Paham ya? Jadi hari ini materi yang diajarkan adalah pengenalan adiwiyata. Ada yang tahu nak apa itu adiwiyata? Adiwiyata. Ada yang kenal? Di mana kenal adiwiyata? Di mana mau kenal adiwiyata? Jadi adiwiyata itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tahu itu bahasa Sanskerta? Saya juga tidak tahu. Jadi adiwiyata itu dari dua kata, adi dan wiyata. Adi itu besar, agung, utama lah. Kalau wiyata itu tempat untuk yang teduh, yang indah, yang nyaman, membentuk karakter itu semua adalah wiyata. Kalau bahasa Inggrisnya itu biasanya disebut green school. Tahu apa itu green school? Sekolah? Iya. Nah, kalau bahasa artinya sekolah itu sama. Green itu hijau. School itu adalah sekolah. Jadi sekolah yang peduli dengan lingkungan. Nah, peduli dengan lingkungan. Lingkungan ya di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, yang penting yaitu banyak tanamannya, banyak bunga-bunganya. Ya, halamannya bersih. Kelasnya juga bersih. Makanya itu kalian disuruh membawa apa nak? Bunga atau bibit tanaman. Kenapa disuruh? Ya supaya ini kan nanti di sini kelasmu mulai dari sana sampai ke sana. Jadi semua nanti itu di depannya ada bunga-bunganya. Dan itu kalian itu dituntut untuk pelihara satu bunga satu orang, satu minimal. Nah, jadi kalau mati itu nanti bunganya kalian ganti, ya ganti yang baru simpan lagi di kelas dan selalu disiram. Jadi tandanya kan bunga sudah, bunga tandanya mana? Nah, kutulis di sini namanya, namamu kelas. Jadi kalau ada hilang ya atau mati ya aku ganti bungamu. Nah, baru disiram lagi. Jadi itu bunganya dibawa dan disimpan di mana kalian nanti kelasnya. So, karena ini nanti bukan kelasmu, ya ada nanti pergantian kelas. Ya, bukan cuma ini, bukan nanti ada pergantian. Ada pergantian kelas. Bukan, kau gugus tidak mutlak dari kelas C. So, nanti diatur ulang. So, seperti kemarin penjelasannya ketua panitia. Paham? Oke. Jadi adiwiyata itu banyak tingkatan-tingkatannya. Kemarin kita sudah mendapat adiwiyata kota, ya, karena kita di Makassar ya di kota, adiwiyata kota. Kalau di daerah namanya adiwiyata kabupaten. Nah, jadi itu ada tingkatannya. Tingkatan pertama itu adiwiyata kota. Kota ya. Kemana ini kan? Adiwiyata kota atau kabupaten. Ya, ini yang memberikan ini biasanya bupati atau wali kota. Di
diwakili oleh dinas pendidikan dan dinas pendidikan, ada juga biasa bersama dengan dinas lingkungan hidup. Jadi adiwiyata ini diberikan oleh dinas lingkungan hidup, ya, dan kehutanan, departemen lingkungan hidup dan kehutanan. Terus setelah adiwiyata kota masuk lagi adiwiyata apa namanya? Provinsi. Ini kita akan dapat kita baru provinsi, ya. Provinsi, ya. Ya. Jadi nanti kita akan meraih lagi di sini adiwiyata provinsi. Makanya kalian itu harus menjaga lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Bagaimana caranya untuk peduli terhadap lingkungan? Bagaimana caranya? Caranya peduli terhadap lingkungan? Sering disiram. Iya, bunga itu sering disiram. Satu-satu dulu, mulai dari sana. Kira-kira apa langkah-langkah supaya kita dapat nanti mendapat adiwiyata provinsi? Yang pertama dulu apa kira-kira yang kita bikin? Merawat disiram. Apa? Betul, menanam bunga. Kalau ini kira-kira tidak boleh sama. Ya, selalu menyiram bunga. Ini betul, membersihkan lingkungan. Ini apa kamu? Langkah atau sebagai siswa nanti di sekolah ini apa? Ya, membuat sampah pada tempatnya. Jadi ini di luar ini ada dua jenis sampah, nah. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sudah tahu bedanya, nah? Sampah organik dengan sampah anorganik? Hah? Sudah? Sampah organik dengan sampah itu terbagi dua, ada organik dan ada anorganik. Ya, sampah organik itu sampah yang bisa diurai oleh apa nah? Mikroorganisme seperti cacing-cacing tanah, hewan-hewan yang binatang-binatang yang ada di dalam tanah yang mengurai sampah-sampah. Jadi sampah organik itu sampah yang bisa diurai oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Organisme yang ada di dalam mikroorganisme. Kalau yang anorganik adalah sampah yang tidak bisa diurai atau sukar untuk diurai di dalam tanah. Ada yang bisa memberi contohnya yang sukar diurai? Apa? Contohnya adalah sebentar kita masuk ke situ. Sebentar Bang, kita lanjut lagi tadi nih. Kita lanjut lagi langkah-langkah nah. Ini tadi membuang sampah pada tempatnya, betul. Kalau kita apa tindakan sebagai warga sekolah nanti? Apa? Ya, menjaga lingkungan sudah sama dengan ini kali ya. Menjaga lingkungan sudah. Apa? Sebagai warga sekolah. Tahu di warga sekolah toh? Warga sekolah itu guru, siswa, orang tua yang sering datang ke sekolah. Toh bagian-bagian ada yang orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Penjaga kantin itu semua warga sekolah. Nah, kita apa kira-kira sebagai warga sekolah supaya ini bisa terpelihara? Membersihkan kelas. Toh? Ya, membersihkan kelas. Jadi nanti ini kelasnya nanti ada jadwal piketnya. Nah, jadi kalau sudah belajar dibuat jadwal piket Senin sampai Kamis saja. Ya, Senin sampai Kamis. Kenapa sampai Kamis? Bukan Jumat. Nah, karena Jumat itu ada namanya program Jumat bersih. Jadi semuanya yang membersihkan. Ya, jadi semuanya membersihkan di dalam kelas dengan di luar kelas. Jadi kalau jadwalnya nanti dibuat Senin sampai Kamis saja. Kalau hari Jumat semuanya membersihkan. Nah, jadi hari di luar dan di dalam kelas. Jadi nanti itu terjadwal ya membersihkan. Lagi-laginya selalu membersihkan juga nah. Jangan tidak membersihkan teman-teman lagi tidak mau membersihkan. Membersihkan menyapu, menyetel kelasnya ya, pel juga. Makanya bawa sapu dengan pel. Sampai di mana ini tadi? Di sini ya. Ini apa lagi kira-kira? Kira-kira apa lagi? Oke.
Apa tindakanmu supaya bisa tercapai adiyata? Jadi adiyata itu ya sudah menjaga lingkungan. Apa nah? Tidak mencoret-coret meja. Tidak mencoret-coret meja seperti ini kakak-kakak kelasmu ini coret-coret meja ini termasuk perbuatan buruk, tidak menjaga lingkungan sekolah. Nah, jadi ini jangan dicoret-coret apalagi dirusaki. Dan terutama ini lagi-lagi nih. Lagi-lagi biasa nih kasih urusan meja, tapi bukan kamu kakak kelasmu yang dulu yang sudah tamat. Stop di sini kita tugas semuanya. Tidak usah di tinang-tinang kursinya, tidak usah dikasih patah-patah. Kalau lu sudah goyang, tidak usah dikasih tambah goyang lagi. Nah, tidak usah juga coret-coret mejanya ini kakak kelas kalian ini yang coret. Dan ini sudah tamat, ya, yang sudah tamat. Tidak usah, jadi meja, kursi nggak boleh dicoret-coret, apalagi demo. Itu sana. Pausan nami, itu nggak boleh dicoret-coret begitu. Nah, kalau terus ini sampingnya lagi, bagaimana supaya bisa dapat adiyata provinsi nah? Gimana caranya? Menanam pohon bunga. Ya, itu semua ya menanam pohon bunga di sekitar sekolah. Ya, begitu. Apa kabar nak? Yang kotor. Tindakanmu? Mengambil buah. Hah? Bukan, kalau mengambil buah. Membersihkan sekolah, selokan. Nah, kalau melihat sampah langsung dipungut. Ada sampah di sekitarmu, di bawah meja, di depan, ambil pungut. Bisa. Apa itu artinya di sana? Iya, lihat sampah ambil. Jadi kalau ada sampah langsung diambil, tidak usah lagi disuruh sama guru. Ada biasa itu setengah mati nih pak guru suruh-suruh nah. Lagi apa aja alasannya? Ada nyambil mau kencing kayak mau apa semua. Kalau ada sampah dilihat pada saat jalan dilihat sampah langsung secara sadar langsung mengambil sendiri. Ya, secara sadar mengambil sendiri dan niatkan itu sebagai ladang pahala. Ya. Nah, untuk pada sama Rasulullah ada yang mengambil duri sebagai pahala dan pada saat kau mengambil sampah niatkan itu sebagai pahalamu. Ada sampah tuh ambil pahala lagi sampah pahala. Ya, kalau tidak bisa mengambil sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Sudah beli apa namanya itu? Minuman yang ada pipetnya dengan plastik itu langsung dibuang sembarangan. Jangan. Cari tempat sampah. Atau kalau tidak ada tempat sampah, disimpan di dalam kantong celanamu. Toh? Nah, pada saat ada di tempat sampah folia, langsung ditaruh di situ. Toh? Nah, makanya itu supaya jangan mengurangi sampah, kalian disuruh membawa tiap hari apa nak? Hah? Bukan sapu lidi, tumbler ini apa namanya? Tumbler. Ini namanya tumbler. Apa gunanya kalau disuruh bawa begini nak? Bukan cuma untuk minum, ya. Kalau untuk minum banyak dikasih minuman. Nah, gunanya disuruh bawa begini supaya mengurangi sampah. Toh? Maka kalau minum ini kan tidak ada sampah. Tapi kalau kau beli air aqua di mana itu di kantin, makin banyak sampah. Banyak sampah di bukan sembarangan lagi. Makanya ada begini tumbler. Ya. Nah, disuruh juga bawa apa nak? Bawa bekal sendiri supaya jangan kau belanja lagi di kantin untuk ya. Kalau belanja di kantin lagi membuang sampah sembarangan lagi. Tempat sampahnya dibuang lagi sembarangan kalau tidak ada tempat sampah. Nah, kalau sadar kalian yang buang di tempat sampah. Ya ada tertulis itu sampahnya kalau warna hijau itu artinya sampah organik. Ya. Kalau yang warna orange itu sampah organik. Iya, jangan buang sembarangan. Dia saya ini sampah organik taruh sini. Ini sampah anorganik taruh sini. Paham? Selanjutnya, apa lagi nak? Siapa lagi? Ayo, apa lagi tindakan sebagai warga sekolah supaya bisa bisa memelihara lingkungan sekolah? Iya, membersihkan WC, betul. Jadi kalau misalnya ke kamar mandi ada tisu, ada
siswa mulai menimbulkan budaya. Paham? Kalau ini apa? Tindakan sebagai warga sekolah apa lagi kira-kira? Imam ini membersihkan WC. Nah, kalau kotor ini jangan bersih WC. Kamu kira-kira apa? Apa lagi? Betul, membawa tempat air minum. Betul ya, jadi semuanya ini bukan cuma dia. Semuanya warga sekolah siswa membawa tempat air minum supaya mengurangi sampah. Betul, kamu lagi nanya apa lagi tindakanmu sebagai ini? Apa lagi? Membawa bekal. Ya sudah tadi jelaskan, tidak apa-apa lah. Membawa bekal, semuanya membawa bekal ya. Oke, ini lagi. Apa lagi membawa bekalnya kayak gini? Ya. Apalagi jangan sebentar lagi. Betul sekali. Dengar itu laki-laki ini, laki-laki biasa ini. Tidak merusak tanaman sekolah yang ada di sekolah, jangan dirusak. Itu termasuk tindakan. Tindakan untuk menjaga lingkungan sekolah. Kalau ada buah yang sudah masih kecil, jangan dulu dipetik. Toh, masa ini baru dipetik ini kan saya tidak makannya masih sudah petik. Belum. Jangan juga merusak. Mangga masih kecil dia tarik-tarik dahannya patah. Itu tidak boleh. Tidak boleh juga mencabut-cabut mentang-mentang tanamannya mati, ya cabut tanamannya temannya. Baru kasih pindah di bloknya. Tidak boleh begitu. Ya, ingat itu. Tidak boleh cabut tanamannya temannya. Karena ini tanamannya ini dijaga sampai naik kelas. Harus tumbuh. Jangan sampai kau cabut-cabut. Tidak boleh begitu. Itu termasuk perbuatan yang terdapat tak? Ya, tercela, mendapat dosa. Ya, dosa itu. Ya, selanjutnya yang bagian apa lagi? Harus kali ini tidak merusak tanaman. Bagus sekali. Apalagi nak? Tindakan sebagai warga sekolah. Ya, membersihkan lapangan sekolah betul. Kalau sekretaris Jumat itu membersihkan. Ada sampah lihat, mungut ya. Apalagi nak? Ini seperti kakak kelas melihat deh. Dia lihat alat tempel begitu tidak berguna, dicabut supaya bagus kelihatan. Apalagi? Ini lagi ini. Membersihkan ruangan BK, artinya semuanya BK dibersihkan. Kenapa ya? Mau mati? Tidak pernah mati. Aduh. Malah pindah. Membersihkan semua ruangan, bukan cuma ruangan BK. Semua ruangan kalau sekolah bapak itu membersihkan. Bagus. Ini lagi. Tindakan sebagai warga sekolah. Tidak membuang-buang air. Ya, jadi kalau menggunakan air itu secukupnya saja. Kalau ada keran, ini biasa ini yang laki-laki ini sudah kencing, tidak tutup kerannya. Itu kalau sudah buang air kecil, jangan dibiarkan tutup supaya jangan terbuang itu air. Kalau ada air yang terbuka kerannya, kalau ditutup. Itu termasuk juga langkah-langkah supaya bisa terpelihara kita punya lingkungan sekolah. Ya, tidak menggunakan air secara berlebihan. Oke, sampai di mana lagi nih? Ya, ini lagi. Apa? Apa? Iya, mematuhi aturan sekolah. Ya betul. Jadi itu kalian semua yang sudah dijelaskan tadi. Setiap anak harus diakui, jangan cuma teori-teori saja. Ya, dia patuhi dan dilaksanakan. Bagus. Terakhir lagi-lagi yang bagian sini. Berapa? Iya betul. Kalau ada yang sampah kalian itu sudah penuh, tolong dibawa ke belakang sana atau beri aplaus tahu sama temannya. Jadi kalau ada sampah sudah penuh, bawa ke belakang. Ini termasuk tindakan ya untuk melestarikan lingkungan. Membawa tempat sampah yang sudah penuh ke tempat pembuangan terakhir. Bagus. Ini apa lagi? Membakar sampah. Termasuk perbuatan terpuji juga membakar sampah. Tidak terpuji. Itu merusak lingkungan.
kalau membakar sampah. Tidak boleh dibakar-bakar itu sampah. Iya, tidak boleh membakar sampah. Nah, itu pencemaran lingkungan. Dilarang. Jadi kalau membakar sampah itu, itu bahan-bahan yang sudah terbakar itu naik ke atas. Sudah naik ke atas, kemudian masuk ke dalam bumi. Membawa racun-racun itu lagi. Ya, tidak boleh bakar sampah. Tanya bapakmu di rumah, tidak boleh bakar sampah. Kasih masa ya di kantong, baru nanti ada tukang sampah ambil bawa ke sana. Nah, itu tidak boleh bakar sampah. Itu tapi yang paling Merusak lingkungan itu tidak boleh. Tom, perbuatan tercela. Tuh, apa kira-kira ganti? Ganti itu membakar sampah. Bukan termasuk pelestarian lingkungan. Mematikan lampu. Lampu kalau tidak dipakai, ya. Nah, kalau ada lampu menyala kemudian di musola atau di kelas-kelas lain menyala, tidak dibutuhkan itu dimatikan, ya. Dimatikan itu lampu. Toh, nah, dimatikan itu lampu supaya terjadi penghematan energi. Penghematan energi juga termasuk cara-cara melestarikan lingkungan. Ini lampunya nih. Oh iya bang. Berarti kan terang kita banyak menjaham. Nah selanjutnya apa lagi kawan? Tidak mencuri-curi ini. Apa lagi? Termasuk pelestarian lingkungan. Apa? Ini. Apa ini? Mencuri-curi. Perbuatan tercela itu nah. Kalau mencuri-curi kaca. Hah? Membersihkan kaca. Bukan mencuri-curi kaca. Membersihkan kaca. Kalau kotor begini kan kotor. Dibersihkan. Toh, kalau cara jual bersih dibersihkan ini kasih bergila ini jangan ada debu. Itu termasuk pelestarian lingkungan ini. Dibersihkan. Bukan dicore-core. Toh? Ya, dibersihkan kacanya. Kau apa lagi? Ya, membersihkan musola. Kalau di musola, mana musola? Selalu dibersihkan di sana ya. Jadi usahakan itu yang sudah ada yang. Jadi kalau mau membersihkan musola nanti kau masuk saja di organisasi Remus ya, remaja musola. Supaya kau bisa selalu membersihkan musola. Masuk ke Remus. Toh, ini apa lagi? Apa? Melakukan penghijauan, iya betul ya. Kan sama itu menanam pohon kan termasuk melakukan penghijauan. Tahu apa lagi? Membuang sampah di tempat sampahnya sudah membuang sampah di tempatnya. Nah selain itu apa? Yang mematikan listrik semua sudah tahu apa? Ya, tidak mencoret-coret baju, betul. Tidak mencoret-coret baju tangan temannya. Ya, kalau kakak-kakak kelas itu kalian suka coret-coret baju, tidak boleh coret-coret bajunya. Nah, baju-bajunya tidak boleh dicoret-coret. Ya, oke ini lagi. Membuang tanaman yang mati. Menggantikan sayur-sayurnya
kompos ya. Kompos, tahu di kompos nak? Kompos itu apa nak kompos? Tanaman sampah-sampah yang organik dikumpul lalu dijadikan diolah menjadi pupuk. Tahu itu namanya kompos. Membuat kompos di sekolah. Tahu? Ini apa lagi? Mendengarkan penjelasan itu termasuk tindakan terpuji, tapi bukan untuk pelestarian lingkungan, ya, bukan termasuk pelestarian lingkungan. Ya, pelestarian lingkungan ini supaya kita punya sekolah itu indah, asri, sejuk, nyaman, sehingga kita berbudaya yang mencintai lingkungan hidup. Toh? Apa lagi nak? Selalu memberi pupuk kepada tanaman, pupuk ya, pupuk tanaman, memelihara tanaman. Apalagi kamu? Iya betul, membersihkan selokan. Selokan besar, ini kan tadi selokan kecil, ini selokan besar. Bagus, apa lagi? Tidak memecahkan kaca jendela. Ya betul ini, jangan memecahkan kaca jendela. Kalau memecahkan berarti vokansi. Apalagi nak? Apa? Sudah? Kalau misalnya ada cat-catnya di rumah yang tidak terpakai, bawa saja di sekolah, nanti di cat-cat itu ya pot-pot bunga atau seperti itu lantai-lantai batu ya, itu di cat-cat. Kalau ada pot-pot sisa-sisa cat yang tidak terpakai, bawa saya ke sekolah supaya bisa dimanfaatkan. Ya, itu ya, daripada dibuang. Paham? Sekarang saya mau tes lagi ini tentang sampah organik. Sampah organik tadi saya sudah jelaskan bahwa sampah organik itu adalah sampah yang bisa terurai oleh organisme mikroorganisme di dalam tanah. Kalau yang anorganik itu tidak bisa terurai. Contohnya adalah apa? Contohnya kalau yang organik? Contohnya apa nak? Yang bagian sini dulu, apa contohnya? Ini dulu. Ini paling sulit ini, paling agresif. Maka selalu salah. Sampah plastik. Kalau sampah plastik itu termasuk organik atau bukan? Anorganik. Kalau plastik itu anorganik. Plastik. Dia masuk di plastik anorganik. Ya, kenapa dia itu susah diurai? Memakan waktu berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun bisa hancur, makanya itu termasuk sampah organik. Jangan dibakar itu ya. Ada namanya pengolahan, dikumpul saja, dikumpul dalam satu sarung, nanti baru dijual itu nanti bagian pengumpul yang olah menjadi plastik baru lagi. Contohnya kawan, yang sampah organik. Sampah organik apa? Iya, daun-daun. Ini sampah organik adalah daun. Yang lainnya, apa lagi sampah organik? Iya. Ranting, betul ya? Ranting. Itu termasuk sampah organik. Yang bagian sana lagi, apa nak sampah organik? Betul. Sisa makanan. Sisa makanan termasuk sampah organik. Yang sini lagi, sini. Apa lagi nak? Sampah organik. Sampah organik apa? Organik kagak salah. Apa lagi? Sampah organik. Yang jelas itu sampah organik itu sampah yang berasal dari tanaman dan hewan. Ini tanaman dan hewan. Kalau anorganik itu bukan dari tanaman dan hewan. Jadi kalau yang seperti kulit sapi organik, kulit ayam, tai sapi ya. Kalau lain manusia termasuk sampah organik atau bukan? Iya. Jadi yang tanaman dan hewan, gitu ya. Jadi sisa-sisa sayuran, sisa-sisa ikan,
bilang ular itu, kalian bilang panjang. Terbaliknya. Kalau saya bilang ular itu pendek, tapi terbalik. Terbalik ya. Nah, lihat dulu. Ular itu ya. Ular itu jadi kebalikan ya. Nah, tapi ini kita mau rangkaikan dengan gerakan tangan. Ya. Jadi kalau saya bilang ular itu panjang, tapi gerakannya begini. Iya, terbalik. Terbalik ya. Ular itu panjang, begini. Toh? Iya. Ular itu ular itu ya, kalau ular itu pendek, tapi gerakannya begini. Terbalik. Ya, ular itu pendek. Nah, terbalik. Kalau ular itu panjang. Kalau ular itu panjang dan gerakannya begini. Lagi ya, Rami? Kita sini. Ular itu pendek, tapi begini gerakannya. Ular itu pendek, tapi begini gerakannya pendek. Ya, ular itu panjang tapi begini. Ini panjang, ular itu panjang tapi begini. Oke, paham? Lihat dulu, ini 3 orang. Tiga baris. Ular itu
Keluar. Tadi mas. Ular itu. Ular itu pendek kali ini. Nah, kau salah. Yang begini tadi keluar semua. Iya, keluar. Sebentar, jam berapa ini? Jam 10. Ini lagi. Ular itu. Ular itu panjang, tapi begini. Ini. Ular itu. Hah? Ular itu pendek, tapi begini. Pendek. Apa begini? Apa yang tadi ular itu pendek baru begini? Ular itu. Ular pendek tadi. Konsentrasi nih. Makanya konsentrasi kok. Konsentrasi lebih baik. Ya, konsentrasi lebih baik ya. 3, 2, 1. Ular itu. Ya, ular itu panjang betul ini ular. Panjang betul begini loh. Ini salah. Ular itu. Ini lagi. Ular itu. Ular itu pendek kali begini. Nah, ya saya yang ini keluar ini. Ini lagi. Konsentrasi ini. Yang betul masih boleh konsentrasi. Ini. Ular itu. Ular itu panjang begini. Panjang kayak begini. Coba. Ular itu. Oke, benar. Benar semua. Istilah semua. Beri aku. Ya, ada pegannya. Simpan saya sini. Hah? Mana kamu? Panitia. Kakak kelas. Kakak kelas ini bunganya ditaruh di mana? Di luar atau di dalam? Hah? Taruh di luar, taruh di atas sini tuh.